sambutan disinggung ada yang mempermasalahkan Pak Bahlil itu bagaimana? Bukan, jadi kan begini, saya tadi mengatakan bahwa kita ini kan konsisten. Justru kita berterima kasih sekarang ini Pak Bahlil jadi ketua umum. Pertama adalah itu masih umurnya 49 tahun baru ulang tahun kemarin. Kemudian yang kedua dari Papua. Gitu loh. Jadi ini artinya bahwa betul-betul Golkar ini adalah Indonesia. Dari manapun dia yang punya prestasi, yang punya kemampuan, ya, dan punya satu perjalanan hidup dari bawah, memiliki pengetahuan, sensitif, punya tanggung jawab, dan apa yang ditunjukkan selama ini juga adalah kepemimpinan, pencerminan dari nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan keindonesiaan yang orientasinya adalah karya kekaryaan. Ya tidak ada alasan, ini justru kita dukung sepenuhnya ke depan. Dan kalau ada misalkan hiruk pikuk yang dihadapi, ya itu patut dicurigai bahwa punya niat jelek terhadap Golkar. Itu aja. Bang, ada isu yang berkembang itu permainan istana itu bagaimana, Bang? Oh enggak, saya punya keyakinan. Sekali lagi saya punya keyakinan, bahkan sebelum Mensesnek memberikan suatu penjelasan, di Golkar tidak pernah curiga sedikit pun kepada Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo, saya pernah jadi ketua koalisinya Merah Putih tahun 2014. Kita tahu persis Pak Prabowo siapa. Pak Prabowo adalah seorang dilihat dari sisi komitmen kebangsaan. Ya saya katakan tadi dalam penjelasan saya, Pak Prabowo memulai tugasnya sebagai kepala negara, sebagai Presiden Republik Indonesia, sudah mulai mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia bersama-sama mengelola Indonesia ini sebagai rumah besar kita. Indonesia adalah milik kita bersama. Karena itu kita ini keluarga satu, karena itu kita harus gotong royong, harus mengembangkan kekitaan, kebersamaan dan lain. Ini sudah, ini artinya apa? Ini adalah pencerminan daripada nilai-nilai Pancasila. Dan karena itu maka Pak Prabowo mengajak, Golkar sudah di dalam, bahkan menjadi bersama-sama dengan Gerindra, ya sejak tahun-tahun sebelumnya 2014 itu sampai sekarang, itu bersama-sama. Itu dan itu tidak mungkin, sedikit pun tidak mungkin. Dan oleh karena itu ketika masalah ini bergulir, itu ketua umum ketawa-ketawa. Lalu malah Pak Bahlil bilang, Kanda, karena panggil ke saya Kanda, ya itu baguslah. Kalau misalkan ada begitu, ada yang memfitnah, ada yang menjelek-jelekin, ya kita dijelek-jelekin karena kita baik. Karena yang sudah jelek tidak usah dijelek-jelekin karena sudah jelek. Gitu loh, karena Pak Bahlil ini adalah orang baik, orang punya prestasi, maka dijelek-jelekin. Itu kata Pak Bahlil. Saya bilang, wah ini luar biasa ketua umum ini, cerdas ini. Tidak mungkin orang menjelek-jelekan kalau sudah jelek. Karena Pak Bahlil adalah orang baik, orang punya prestasi, dan juga mencerminkan betul-betul sebuah prestasi di Partai Golkar. Memimpin dari Papua, ini luar biasa. Jadi kalau ada yang menjelek-jelekin, kata Bahlil, ya karena kita tidak jelek, jadi mau dijelek-jelekin gitu loh. Ini kan bagus itu cara berpikir begitu. Kalau sudah jelek, ngapain dijelekin? Ya gitu kan. Oke ya, terima kasih. Kan launching bukunya kan sudah nanti pada akhir tahun ini, akhir bulan ini. Akhir bulan, tanggal 27. Jadi tanggal tergantung waktu ketua umum. Iya. Karena nanti ketua umum akan meluncing itu buku, dan ada 3 buku yang kita lepas. Yang pertama adalah Pancasila, ideologi Partai Golkar. Yang kedua adalah magnet politik Partai Golkar, dan yang ketiga adalah nomadologi, aktor-aktor politik tanpa ideologi. Jadi 3-tiganya nanti kita akan launching pada akhir bulan ini, dan itu sekaligus sebagai sebuah komitmen Partai Golkar bahwa Golkar sebagai partai ideologis tampil terdepan akan menghadapi siapapun yang ingin mengganggu Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai falsafah bangsa. Oke Pak, terkait agenda ya, alhamdulillah hari ini dilaksanakan pengajian ideologi kebangsaan dilakukan oleh DPP Partai Golkar, alhamdulillah dihadiri oleh
Wakil Ketua Umum Ketua Golkar, Ketua BSNPG, dan setangerang Raya, Kota Tangerang, Tangsel, dan Kabupaten Tangerang. Ya, ini bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, nilai Pancasila yang sebagai landasan dasar hidup bangsa kita, agar kita sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah masing-masing, bagaimana kita sama-sama merawat, menjaga nilai-nilai kebangsaan ini di daerah kita. Ya, gimana? Ini ada kesepakatan ya bersama Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, didukung oleh DPP Partai Golkar, dilaksanakan di Narita. Ada pesan-pesan sampaikan kepada para kader, Pak? Ya. Saya sampaikan kepada para kader, Pak. Ya. Khususnya kepada para kader, bagaimana kita bisa mendalami nilai-nilai Pancasila ini sebagai ideologi bangsa, ya sebagai alat pemersatu perekat bangsa dengan kebinekaan, dengan keragaman ini kita bisa bersatu, berdaulat sampai saat ini untuk membangun bangsa dan negara. Kita mulai dari daerah, bahkan dari keluarga, dari lingkungan kita, dari masyarakat, dari organisasi kepemudaan kemasyarakatan, sosial, politik, dan keagamaan. Ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama, karena memang kita juga tidak bisa sendirian. Ya, secara internal kita bangun kekuatan dengan meningkatkan kesatuan dan persatuan, kemudian eksternalnya kita ajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama ya, untuk kita bagaimana bisa merawat, menjaga, dan yang paling penting adalah kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai itu di tengah-tengah masyarakat. Ada arahan Pak Ketum, Pak, tadi Pak, untuk kebijakan? Ya, tadi alhamdulillah pengajian ideologi kebangsaan ini dibuka langsung oleh Pak Ketum, Mbak Balil, secara Zoom ya tadi, dan beliau sangat mendukung kegiatan ini ya, karena ini salah satu upaya kita dalam rangka konsolidasi organisasi ya, untuk memperkuat ya kebersamaan secara internal. Pak, bahwa ini juga menepis adanya isu Munaslup, Pak ya? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ini ideologi, ini ideologi, nggak ada Munaslup. Munaslup di Tangerang Raya nanti nggak Pak? Arahan Bapak ke kader-kader Golkar di Tangerang untuk mengcover isu itu apa, Pak? Gimana? Arahan Bapak untuk rekan-rekan kader Golkar di Tangerang Raya. Bahwa Partai Golkar ini solid, utuh ya, kompak sama-sama, tidak ada persoalan, tidak ada masalah ya. Karena memang kami juga selalu menyampaikan kepada teman-teman secara internal ya, agar menjaga jangan sampai ada benturan internal. Nah, begitu juga kami selalu melaksanakan perintah partai, karena kita ini pekerja partai ya. Jadi apa yang menjadi perintah partai ini kita laksanakan. Oke. Saya mau tambahkan ini, Boleh. kegiatan ideologi pengajian ideologi kebangsaan ini kan tadi ini udah dimulai di Kota Tangerang. Kalau tadi pertanyaan kenapa Kota Tangerang menjadi pilihan? Tangerang Raya ini adalah penyangga ibu kota. Artinya kalau dia penyangga ibu kota, maka dia adalah penyangga DPP Partai Golkar. Nah, oleh karena itu, karena ini akan menjadi kegiatan nasional, maka kita mulai dari Kota Tangerang, khususnya Tangerang Raya, dan kita akan melanjutkan ke kota-kota yang lain dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena Golkar itu adalah ideologi Pancasila, sehingga dengan konsep ideologi maka Golkar akan tetap bertahan sampai kapanpun, karena tadi Bang Idul sampaikan bahwa Golkar adalah miniatur bangsa Indonesia, maka konsistensi kita untuk mempertahankan ideologi ini kita akan tularkan sampai ke seluruh dari Sabang. Silakan dilanjutkan. Ada Ibu Wakil Bupati, silakan. Ada Oh ya, ini 3 yang menjadi
tuan rumah penyelenggara pengajian ideologi kebangsaan. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangsel. Nah, Kalau saya intinya, alhamdulillah hasil pengajian hari ini tentang ideologi Pancasila, saya Pak Sarudin sebagai kepala daerah ini akan menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan di birokrasi dan tatanan birokrasi. Mungkin selebihnya cukup, gitu. Yang lain sudah dijelaskan oleh Pak Sarudin. Mungkin dari parlemen, Bangga. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini pengajian ideologi Pancasila saya sangat senang sekali karena apa? Bahwa di Tangerang Raya ini kita bisa bersama-sama sekaligus merupakan ajang silaturahmi kami para pengurus dan para dewan, para anggota praksi semuanya akhirnya bisa bersatu. Kami menyambut baik dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lagi dan saya berharap kepada DPP kalau perlu bukan hanya di tingkat Tangerang Raya tapi kita minta ditambah lagi di tingkat kotanya Pak supaya kita, sampai kita bisa bawa. ini kolaborasi di eksekutif legislatif. Gitu. Eksekutif legislatif kolaborasi yang bagus untuk kita mempertahankan ideologi bangsa. Yang diproyeksikan menjadi anggota DPR bukan orang yang banyak kalkulasi, bayar-bayar suara, tetapi secara konsisten menjadikan ide gagasan sebagai instrumen politik. Dengan demikian, yang terjadi di DPR adalah terjadi perdebatan konseptual, bukan bisik-bisik. Ini sebenarnya ini tradisi ini. Ya kalau misalkan hanya bisik-bisik, lalu baru 1-2 baru ada yang dilarang bicara, yang boleh bicara, yang tidak boleh, ini tidak Pancasila juga. Ini, tetapi kalau sebagai strategi boleh-boleh aja, tetapi jangan jadi format politik, bedakan strategi dan format politik. Jadi ini nanti kau bilang masih itu barang, tidak ada yang masuk barang, memang Golkar begitu. Kalau sekarang itu ya, jadi saudara sekalian, kalau ini semua kita terapkan nanti mulai daripada ideologi sebagai pedoman prinsip-prinsip umum mendasar yang kita yakini kebenarannya menjadi pedoman kita sekaligus menjadi falsafah hidup bangsa kita yang menginspirasi dalam cara berpikir, bertindak dan berperilaku menyusun program, maka ini hal yang bisa dilakukan apabila kader-kader Golkar memiliki modal.